Bismillahirrahmanirrahim. Ja, hallo. Ja, wat is meine Frage? Ich finde, das stimmt, dass ich komme aus Muslimenland. Das sind, Woher? Aus welchem ich Land? komme aus Indonesia. Das sind, ja, das größte und die maximale Muslime bei uns. Und ich war dort. Ich weiß, was Muslime ist. Muslime, Was ist die das? bringt, warte mal, Ja, ich die frag sagt immer, Muslime ist friedlich. Muslime ist nie friedlich. Die hat die Sauber! Nein! Nein, die richtige Muslime, die muss alles umbringen außer Muslime. Die wollen, das steht im Koran, wie dieser Genau, Prinz. Herr richtig. Prinz hat das erzählt. Richtig. Genau. Und die wollen alle Welt, besonders Europäisch, alles muslimiert. Durch heiraten, durch Genau. verliebt, durch Kultur, Tanzerin, Kochen, Kultur. Das ist auch Nazi-Propaganda, Genau. oder? Wenn eine Indonesierin uns erzählt, was in Indonesia. ihrem Heimatland passiert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Urau Surau. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, dimudahkan rizki. Yang terpenting itu adalah senantiasa selalu di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, seperti biasa kita selalu menampilkan hal yang mau kita bahas itu di awal video. Nah, ini pula lah yang menjadi bahasan kita pada kali ini, di mana di dalam video telah kita tampilkan tadi ada seorang perempuan bernarasi dan berorasi di depan khalayak ramai di Jerman. Disinyalir namanya adalah Christina Ginting. Dia menyampaikan bahwasanya Islam di Indonesia sejatinya bukanlah Islam yang damai. Mereka tidak cinta damai, dan bahkan di situ dikatakan bahwasanya umat muslim Indonesia itu harus suka membunuh, dalam kata lain menghilangkan nyawa orang lain atau eksekusi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya narasi yang disampaikan ini sangat berbahaya bagi kelangsungan dan kerukunan antar umat beragama. Ingin kita sampaikan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali adalah untuk rahmatan lil alamin. Ya, Islam datang untuk rahmatan lil alamin. Jadi agama Islam itu datang bukan untuk memerangi siapapun, tetapi Islam itu datang dalam rangka rahmatan lil alamin. Nah, kalaupun toh ada terjadi peperangan dalam Islam, itu adalah karena dalam rangka membela diri, dalam rangka mempertahankan kehormatan. Seperti Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 191, fa in qatalukum faqtuluhum, maka jika mereka non-muslim memerangi kamu, maka perangilah balik mereka. Dan hal ini diizinkan di dalam Al-Quran. Jika kita umat Islam disakiti, jika umat muslim diperangi, maka umat Islam berhak mempertahankan diri, membela kehormatan untuk menyerang balik dan memerangi mereka. Maka dalam Islam dibolehkan akan hal ini. Ya, tetapi sebuah catatan yang penting bahwa umat muslim tidaklah seperti apa yang disampaikan oleh ibu tadi, oleh perempuan ini yang mengatakan bahwa sejatinya tidak ada Islam yang sejati di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidaklah cinta damai dan bahkan membunuh, mengeksekusi. Hal ini sangat berbahaya sekali. Narasi ini sangat berbahaya sekali. Kalaulah umat Islam itu diizinkan untuk membunuh, mengeksekusi orang lain atau non-muslim, tentunya umat muslim yang berjumlah 245 juta ini kalau diizinkan, mungkin agama non-muslim di Indonesia ini tidak ada. Tetapi nyatanya mayoritas melindungi minoritas. Kalaupun toh ada gesekan, masih bisa diselesaikan dengan cara baik. Masih bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Dan itu biasanya gesekan itu
hanya bersifat teknis saja di lapangan, tetapi itu masih bisa diredam. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaulah mau jujur, ya, umat Islam tidaklah seperti apa yang digambarkan oleh perempuan ini. Kalau kita lihat dulu kejadian tahun 2005 Ambon Poso, yang memulai penyerangan terhadap umat Islam siapa? Ya, mereka dari umat-umat Kristiani yang menyerang kaum muslimin ketika selagi sholat Idul Fitri, sehingga dikenal dengan Idul Fitri berdarah. Ya. Umat Islam, bukan umat Islam yang memulai. Kalaulah umat Islam yang memulai, mungkin judulnya bukan Idul Fitri berdarah. Mungkin judulnya Misa berdarah barangkali, tetapi judulnya adalah Idul Fitri berdarah. Kalaulah umat Islam mau untuk membalaskan dendam kesumatnya, mungkin mereka itu semuanya tidak ada. Tetapi nyatanya umat Islam di Indonesia tidaklah seperti apa yang digambarkan oleh perempuan tadi, oleh ibu ini. Ini adalah sebuah fakta bahwasanya Islam di Indonesia itu adalah cinta damai, dan mereka tidak suka berperang kecuali mereka diperangi. Maka dalam Islam hal ini diperbolehkan. Maka ingin kita sampaikan bahwasanya sekali lagi apa yang disampaikan oleh ibu ini, perempuan ini sangat membahayakan bagi kelangsungan dan kerukunan umat beragama. Indonesia cinta damai, umat muslim Indonesia cinta damai, dan seluruh warga Indonesia cinta damai. Mari kita saling menjaga kerukunan antar umat beragama sehingga terciptanya sebuah kedamaian di negeri ini tanpa adanya kekacauan, tanpa adanya peperangan, tanpa adanya melukai antara satu dengan yang lain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah siapakah sebetulnya perempuan ini, Christina Ginting ini, insyaallah akan kita tayangkan di akhir video ini, dan kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah identitas dari seorang wanita yang sempat berorasi negatif tentang Islam di Indonesia kepada sejumlah masyarakat di Jerman. Diketahui dia bernama Christina Iriani Ginting, seorang wanita kelahiran Medan 22 Juli 1970. Beberapa orang berhasil mengungkap bahwa si perempuan ini pernah beralamat di Jalan Setiabudi nomor 141 lingkungan 5 Tanjung Sari, Medan Selayang. Aku curiga nih, jangan-jangan dia memang provokator yang selama ini membuat perselisihan antar umat beragama di Indonesia yang sebetulnya sudah damai. Dan aku curiga dia bukan orang Islam sih ini. Kalau menurut kalian, Alhamdulillahi Rabbil Alamin.